Rahasia malam, tempat di mana sunyi bukan sekedar sepi, tapi sesuatu yang menunggu. Matikan lampu, tenangkan napas, karena malam ini cerita akan dimulai. Selamat malam teman-teman semuanya. Pernah nggak sih kalian membayangkan sedang berada di dalam gerbong kereta api yang sunyi, yang gelap, dan hanya ditemani suara derit besi di tengah malam buta? Kisah yang saya bawakan malam ini datang dari seorang pria bernama Irfan, mantan petugas kebersihan kereta api shift malam di stasiun Rangkas Bitung, Banten, yang hingga hari ini tidak pernah berani lagi menginjakan kaki di stasiun manapun selepas maghrib karena sebuah trauma hebat di tahun 2012. Saat itu, Irfan bertugas membersihkan rangkaian kereta ekonomi terakhir yang baru tiba di Jakarta pada pukul setengah 1 dini hari di jalur 3. Sebuah area yang konon menyimpan sisa-sisa tragedi masa lalu yang terkubur waktu. Suasana malam itu sangat sunyi, hanya ada cahaya neon redup yang berkedip di langit-langit gerbong saat Irfan mulai menyapu remah-remah sampah di gerbong paling belakang. Kejanggalan ini dimulai ketika ia melihat sosok anak laki-laki kecil berusia sekitar 5 tahun dengan kaos putih lusuh dan rambut gondrong, berdiri diam menatapnya di ujung koridor. Saat khawatir anak itu penumpang yang tertinggal, Irfan mencoba memanggil. Namun bocah tersebut justru berlari masuk ke gerbong berikutnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi sepanjang 3 gerbong kosong setiap kali Irfan mendorong pintu besi yang berat dan berdecit. Bocah itu selalu sudah berdiri di ujung gerbong depan seolah-olah ia tahu persis kapan Irfan mendekat. Di tengah pengejaran yang tidak masuk akal itu, suasana berubah mencengkam saat Irfan mendengar suara tawa cekikikan bernada tinggi yang terasa seperti berbisik tepat di samping telinganya. Diikuti bau anyir dan tanah basah yang memenuhi udara dingin di dalam gerbong tersebut. Puncak teror terjadinya di gerbong terakhir yang lampunya mati total dan pintunya terbuka secara misterius. Padahal seharusnya terkunci rapat. Di bawah cahaya bulan yang menembus jendela, Irfan menemukan bocah itu tidak lagi berdiri di lantai, melainkan menempel secara horizontal di langit-langit gerbong dengan posisi kepala dan mata hitam pekat tanpa pupil seolah-olah menyerap cahaya. Irfan yang lumpuh karena ketakutan mendengar jeritan kolektif puluhan orang di dalam kepalanya. Suara yang identik dengan rekaman kecelakaan kereta api strategis. Sebelumnya, akhirnya ia berhasil melarikan diri sambil mendengar langkah kaki anak kecil yang mengejarnya dengan cepat di belakang. Keesokan harinya, sebuah fakta yang lebih mengejutkan terungkap melalui CCTV di dalam video tersebut. Akan tetapi, kamera inframerah menangkap sebuah gumpalan asap hitam pekat dengan 2 titik putih yang melayang turun dari langit-langit mendekati Irfan tepat di gerbong terakhir yang gelap tersebut. Satpam senior menjelaskan bahwa kejadian tersebut berkaitan dengan tragedi kecelakaan kereta tahun 1980-an di dekat jalur 3 di mana banyak jenazah anak-anak ditampung sementara di gudang stasiun. Hingga kini, sosok bocah berkaos putih itu diyakini masih sering muncul di gerbong-gerbong paling ujung, menunggu siapapun yang cukup berani untuk diajak bermain kejar-kejaran di jam-jam sunyi. Rekan-rekan sekalian, kisah Irfan ini adalah pengingat bagi kita bahwa setiap tempat, terutama yang memiliki sejarah panjang seperti stasiun kereta api, sering menyimpan jejak-jejak yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Irfan mungkin berhasil selamat secara fisik,
Tapi secara mental, dia tidak pernah benar-benar bisa meninggalkan gerbong terakhir itu. Ia masih dihantui oleh suara cekikikan dan mata hitam pekat di dalam setiap mimpinya. Sebagai pesan penutup, ada sebuah pesan penting yang dititipkan Irfan untuk kita semua. Jika suatu saat kalian harus melakukan perjalanan larut malam atau menjelang tengah malam menggunakan kereta api, dan kalian merasa ada sepasang mata yang memperhatikan dari ujung gerbong yang sunyi, jangan pernah menegurnya, jangan pernah mencoba mengejarnya, dan jangan pernah menantang rasa penasaran kalian. Segeralah berpindah gerbong atau turun di stasiun berikutnya di kereta di jam-jam sunyi tersebut. Batas antara dunia kita dan dunia mereka sangat tipis. Jadi jangan sampai kalian menjadi orang yang terpilih berikutnya yang terjebak di dalam permainan kejar-kejaran abadi di gerbong terakhir.